Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala sahrul Ramadan sahrul mubarak fihi anzalallahu Qur'ana liyakuna linnasi nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, menjalani Siyam Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian, senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya, sehingga kita sekalian bisa melaksanakan dan menuntaskan ibadah Siyam tahun ini dengan lebih baik, sehingga apa yang menjadi ending dari ibadah Siyam kita yaitu la'allakum tattaqun. Ikhwani rahimakumullah, kalau setiap tahun di bulan Ramadan kita senantiasa memperingati apa yang namanya nuzulul Quran, saya yakin kita sekalian selaku seorang muslim tidak asing lagi dengan apa yang namanya nuzulul Quran. Akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang sudah kita yakini, bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang di dalamnya mengatur segala aspek kehidupan kita. Maka mari kita bersama-sama, Al-Quran yang kita yakini kebenarannya, Al-Quran adalah hak. Isi dan kandungannya semua pasti terjadi, baik di dunia ini sampai nanti kelak di alam akhirat. Isinya akan benar-benar wujud dan nyata akan kita alami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan itu semua, kira-kira apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang kita kerjakan terkait dengan Al-Quran ini? Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, tentu kita mengimaninya bahwa Al-Quran itu adalah hak. Maka sebagaimana dalam surat Al-Baqarah disebutkan, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali. Maka dari itu mari kita bersama-sama terkait dengan meyakini kebenaran Al-Quran ini benar-benar kita tanamkan dalam hati kita. Kita tanamkan sedalam-dalamnya bahwa kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita besar Muhammad SAW adalah merupakan satu kebenaran yang hakiki. Kemudian yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mari kita senantiasa membacanya. Kalau dalam hadis Rasulullah disebutkan, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, hiasilah, sinarilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Ikhwani rahimakumullah, di era teknologi yang global ini, tantangan kita sekalian di dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, bahkan orang tua, adalah
tantangan era teknologi yang seringkali kita itu terlupakan dengan bacaan kita, yaitu bacaan Al-Quran. Terus terang saja kita jujur terhadap diri kita sendiri, seberapa banyak dalam keseharian kita membaca Al-Quran bila kita bandingkan dengan kita membaca konten-konten di gadget kita. Ini mari kita renungkan bersama-sama. Kalau Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwa salah satu yang akan dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang senantiasa talil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Maka di momen Ramadan 1442 Hijriah ini, mari keseharian kita senantiasa kita isi dengan senantiasa membaca Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kewajiban kita yang ketiga adalah memahami dan mentadabburinya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, diperingatkan kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Kita disindir oleh Allah ketika kita tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau memahaminya, maka kita disebut sebagai orang-orang yang berhati keras. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memahami Al-Quran harus kita laksanakan dalam rangka memahami agama kita, karena di dalam Al-Quran di sana diterangkan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang haram dan yang halal dan lain sebagainya. Maka kita sebagai seorang mukmin wajib untuk memahami dan mentadabburinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kewajiban kita terhadap Al-Quran yang keempat adalah menghafalkannya. Kalau Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa kita akan masuk surga nanti, akan kita pilih sendiri surga yang mana sesuai dengan hafalan kita. Minimal kita dalam sholat harus membaca Al-Quran. Ketika kita tidak hafal, misalkan surat Al-Fatihah sajalah, itu berarti sholat kita tidak sempurna, karena salah satu syarat sahnya sholat kita adalah membaca Al-Fatihah. Ketika kita tidak bisa menghafal, tentunya ini kurang sempurna sholat kita. Dan alhamdulillah di era sekarang, anak-anak kita, generasi kita, sudah banyak pondok-pondok pesantren penghafal Al-Quran. Maka dari itu kita selaku orang tua, kalau kita tidak bisa menghafal, minimal anak-anak kita harus kita hasung, kita dorong untuk bisa menghafalkannya. Karena Al-Quran mudah untuk dihafal bagi mereka yang mau menghafalkannya. Tetapi bagi mereka yang tidak ada greget, tidak ada niatan untuk menghafal, mungkin sulit bagi mereka. Kemudian yang kelima, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Maka mari kita bersama-sama Al-Quran yang menjadi pedoman kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalam Al-Quran kandungannya terdapat segala aspek tatanan kehidupan kita diatur di dalam Al-Quran. Baik itu urusannya hablum minallah, hablum minannas. Di sana sudah terperinci bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus bertindak. Insya Allah di dalam Al-Quran sudah komplit. Dengan kita mengamalkannya, insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik, dan kita akan menjadi orang yang sempurna dalam kita berislam. Kemudian yang keenam, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mendakwahkannya. Dengan kita mendakwahkan Al-Quran,
berarti nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin ini akan sampai kepada seluruh umat manusia. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan mendakwahkan Al-Quran ini, mari bersama-sama, kalau dalam ayat Al-Quran disampaikan balighu anni walau ayah, kewajiban kita adalah mendakwahkan walaupun satu ayat, hendaknya kita sampaikan kepada seluruh umat manusia agar semuanya bisa mengenal, bisa memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ikhwani rahimakumullah, kemudian dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa yada'u bil akharin aqwaman wa yada'u bil akharin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kaum karena Al-Quran dan merendahkannya juga karena Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui momentum nuzulul Quran 1442 Hijriah, saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita pahami, kita dalami, kita amalkan dan kita ajarkan Al-Quran ini agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Janji Allah, jikalau penduduk suatu negeri senantiasa iman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu barokahnya baik dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi apabila suatu kaum itu mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan mencabut keberkahannya baik dari langit maupun dari bumi. Satu indikasi keimanan dan ketakwaan masyarakat ini meningkat adalah bagaimana semangat masyarakat ini untuk mentadabburi, untuk mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Maka saya berharap betul, mari saya mengajak kepada kita sekalian, mari Al-Quran sebagai pegangan kita dalam kehidupan ini benar-benar kita hayati, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya yakin di antara kita masih banyak yang acuh tak acuh terkait dengan isi kandungan Al-Quran. Maka insya Allah dengan kita senantiasa memberikan dakwah, memberikan hasungan-hasungan kepada masyarakat, insya Allah Al-Quran ini bisa membumi, bisa setiap keluarga bisa memahami dan mengamalkannya, sehingga akan menjadi masyarakat muslim yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Al-Quran inilah masyarakat bisa sejahtera, bisa menjadikan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.